Kayaknya Mbak siapa ya? Saya lupa. Ya, menghubungi Ibu. Si pennya siapa? Saya. Oh iya, Anistia tak jadikan host ya, kamu aja yang share screen ya. Oh, baik Ibu. Ya, sudah Mbak. Baik Ibu, sebentar Ibu. Baik, ini bisa dimulai Ibu. Bisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai dari kelompok berapa dulu? Apa dari kelompok 5 dulu? Boleh. Mohon maaf Ibu kalau misalkan dimulai dari kelompok 5 dulu tidak apa-apa atau ya. Baik, kelompok 5 ya, sebentar. Nggak dimulai dari kelompok 1 aja, Bu. Tadi Mbak Andini bilang sebelumnya, katanya kenapa tidak dari kelompok bawah? Karena gantian. Jadi saya memberikan kesempatan kepada kelompok bawah untuk memulai dahulu. Begitu Mas Adit. Bisa diterima? Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Baik, sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Sudah. Dipersilakan kepada Mbak Farah sebagai pengisi materi untuk dimulai. Farah, Vera, Hafiz hadir semua. Hadir, Bu. Farah, Hadir, Vera. Ibu. Halo Vera, Putri, ini dulu. Absen dulu. Vera ada ya? Hafiz Ada, Bu. Oke. Ya. Ada Ibu, ada. Ya. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam rangkaian presentasi kali ini. Perkenalkan, Vera Ayu Aprilia Putri dan Hafiz Zaki Arianto. Lanjut. Nah, apa peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Pada masyarakat umum, sering juga disebut dengan istilah radang usus buntu. Akan tetapi, istilah usus buntu yang selama ini dikenal dan digunakan di masyarakat kurang tepat karena yang merupakan usus buntu sebenarnya adalah sekum. Sedangkan appendix atau yang sering disebut dengan umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Appendisitis akut adalah penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran bawah kanan rongga abdomen, penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat. Selanjutnya. Nah, menurut Syamsul Hidayat 2004, appendisitis terdiri dari 5 bagian antara lain yaitu appendisitis akut, appendisitis infiltrat atau massa periapendikuler, appendisitis perforata, appendisitis rekuren, dan appendisitis kronis. Untuk etiologi appendisitis akut dapat disebabkan oleh beberapa sebab terjadinya proses radang bakteria yang dicetuskan oleh beberapa faktor pencetus diantaranya hiperplasia jaringan limfe,
pakalit, tumor apendiks, dan cacing askaris yang menyumbat. Ulserasi mukosa merupakan tahap awal dari kebanyakan penyakit ini. Penelitian epidemiologi menunjukkan peran kebiasaan makan makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya apendisitis juga merupakan faktor pencetus terjadinya penyakit ini. Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal yang berakibat timbulnya sumbatan fungsional apendiks dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora kolon biasa. Next. Ada beberapa faktor yang mempermudah terjadinya radang apendiks, di antaranya faktor sumbatan, faktor bakteri, kecenderungan familiar, faktor ras dan diet, dan faktor infeksi saluran pernafasan. Next. Gejala klinis. Gejala utama terjadinya apendiksitis adalah adanya nyeri perut. Nyeri perut yang klasik pada apendisitis adalah nyeri yang dimulai dari ulu hati. Lalu setelah 4-6 jam akan dirasakan berpindah ke daerah perut kanan bawah, sesuai lokasi apendiks. Namun pada beberapa keadaan tertentu, nyeri dapat dirasakan di daerah lain. Ujung apendiks yang panjang dapat berada pada daerah perut kiri bawah, punggung, atau di bawah pusar. Anoreksia atau penurunan nafsu makan biasanya selalu menyertai apendisitis. Mual dan muntah dapat terjadi, tetapi gejala ini tidak menonjol atau berlangsung cukup lama. Kebanyakan pasien hanya muntah 1 atau 2 kali. Dapat juga dirasakan keinginan untuk buang air besar atau buang angin. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam gejala penyakit apendisitis, yaitu nyeri mual-mual di epigastrium yang beberapa waktu kemudian menjalar ke perut kanan bawah, muntah dan mual karena nyeri visceral, suhu tubuh meningkat dan nadi cepat, rasa sakit hilang timbul, diare dan konstipasi, tungkai kanan tidak dapat atau terasa sakit jika diluruskan, perut kembung. Gejala lainnya misalnya badan lemas, kurang nafsu makan, penderita nampak sakit, dan menghindarkan pergerakan. Untuk patofisiologi apendisitis, biasanya disebabkan oleh penyumbatan lumen apendiks oleh hiperplasia folikel limfoid, vokalit, benda asing, struktur karena fibrosis akibat peradangan sebelumnya, atau neoplasma. Obstruksi tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami bendungan. Semakin lama mukus tersebut semakin banyak, namun elastisitas dinding apendiks mempunyai keterbatasan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen. Tekanan yang meningkat tersebut akan menghambat aliran limfa yang mengakibatkan edema, diapedesis bakteri, dan ulserasi mukosa. Pada saat inilah terjadi apendisitis akut lokal yang ditandai oleh nyeri epigastrium. Bila sekresi mukos terus berlanjut, tekanan akan terus meningkat. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada 2. Pemeriksaan pertama yaitu laboratorium. Nah, ini yang biasanya dilakukan pada pasien yang diduga apendisitis akut adalah pemeriksaan darah lengkap dan tes protein reaktif CRP. Pada pemeriksaan darah lengkap, sebagian besar pasien biasanya ditemukan jumlah leukosit di atas 10.000 dan neutrofil di atas 75%. Sedangkan pada pemeriksaan CRP ditemukan jarum serum yang mulai meningkat pada 6-12 jam setelah inflamasi jaringan. Yang kedua, pemeriksaan urin untuk melihat adanya eritrosit, leukosit, dan bakteri di dalam urin. Pemeriksaan ini sangat membantu dalam menyingkirkan diagnosis banding seperti infeksi saluran kemih atau batu ginjal yang mempunyai gejala klinis yang hampir sama dengan apendisitis. Penata laksanaan. Pembedahan diindikasikan bila diagnosa apendisitis telah ditegakkan. Antibiotik dan cairan
IV diberikan serta pasien diminta untuk membatasi aktivitas fisik sampai pembedahan dilakukan. Analgetik dapat diberikan setelah diagnosa ditegakkan. Appendektomi atau pembedahan untuk mengangkat appendix dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan resiko perforasi. Appendektomi dapat dilakukan di bawah anestesi umum atau spinal, secara terbuka ataupun dengan cara laparoskopi yang merupakan metode terbaru yang sangat efektif. Untuk komplikasi apendiksitis yang paling sering adalah itu perforasi atau pelubangan. Perforasi dari appendix dapat menjurus pada bisul nanah, periapendikseal, koleksi dari nanah yang terinfeksi, atau difusi peritonitis, infeksi dari seluruh lapisan perut dan pelvis. Komplikasi yang ditakutkan dari apendiksitis adalah sepsis, kondisi di mana bakteri yang menginfeksi memasuki darah dan berjalan ke bagian-bagian lain tubuh. Ini adalah komplikasi yang sering bahkan mengancam nyawa. Untuk pencegahannya bisa dilakukan diet tinggi serat, akan sangat membantu melancarkan aliran pergerakan makanan dalam saluran cerna, sehingga tidak tertumpuk lama dan mengeras. Terus selanjutnya minum air putih minimal 8 gelas sehari, dan tidak menunda buang air besar jika akan membantu kelancaran pergerakan saluran cerna secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, apendiksitis adalah kondisi di mana infeksi terjadi di umbai cacing. Dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan, tapi banyak kasus memerlukan laparotomi dengan penyingkiran umbai cacing yang terinfeksi, disebabkan oleh penyumbatan lumen appendix oleh hiperplasia folikel limfoid, fekalit, atau benda asing. Struktur karena fibrosis akibat peradangan sebelumnya atau neoplasma, komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa perforasi bebas maupun perforasi pada appendix yang telah mengalami perdindingan, sehingga berupa massa yang terdiri atas kumpulan appendix, sekum, dan letak usus halus. Baik, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ingin bertanya. Saya Ananda. Apakah orang yang sudah dioperasi laparotomi usus buntu pecah bisa kembali mengalami penyakit usus buntu lagi? Apakah orang yang sudah mengalami dioperasi laparotomi usus buntu pecah bisa kembali mengalami penyakit usus buntu lagi? Anggita ingin bertanya. Mohon maaf Ibu, ini di-record tidak ya Bu? Sudah, Putri udah record. Oh, baik. Tadi ini ya, kalau sudah dilakukan pemotongan terus bisa muncul lagi gitu ya? Ya, seperti itu. Iya, Bu. Ya, tadi Mbak Anggita. Izin bertanya, kalau misalkan udah mempunyai radang usus buntu, apakah radang usus buntu dapat bisa dicegah? Oke, lanjut. Pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, langsung share screen kelompok selanjutnya ya, Anistia. Saya ingin bertanya. Fadila mau tanya, Bu. Anistia ingin mau bertanya, Bu. Iya. Iya. Fadila, silakan. Ini apa namanya, kan pada dasarnya setiap orang itu kan punya usus buntu, tergantung dari dia itu dirawat atau enggak. Nah, kalau enggak dirawat dia tadi menimbulkan appendicitis kan. Nah, mengapa pada orang yang sudah dioperasi appendicitis ini mengalami penurunan sistem imun? Terima kasih. Mengapa orang yang sudah
Ya, Bu. Kak Intan. Nggak jadi. Udah dipertanyakan sama Mbak Fadila. Ya, baik. Lanjut. Saya ingin bertanya. Oh ya, Mbak Astri. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa appendicitis itu kan terdiri dari 5 bagian. Antara lain ada appendicitis akut dan appendicitis kronis. Nah, apa perbedaan dari appendicitis akut dan appendicitis kronis? Ya, baik. Terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Jika tidak ada, terima kasih atas presentasinya dari Mbak Farah. Saya akan lanjutkan dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 materinya apa? Oh, sirosis ya. Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Belum. Sudah. Baik. Silahkan kepada Mbak Edi yang pemberi materi untuk memulai. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Safika Ramadan, sirosis hepatis. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan. Kemudian ada teman saya, Fadilah Hidayanti, dan juga tidak hadir pada saat ini. Oke, untuk pengertian dari sirosis hepatis adalah penyakit yang ditandai oleh adanya peradangan. Pak, yang Elsefalika, Fadila, satu lagi siapa? Dia Nggak ada. Nggak ada, Bu. Dia dari pertemuan saya nggak pernah datang apa ya? Yang pertemuan kedua ada, Bu. Ada. Dia tuh cewek apa cowok? Cowok, Ibu. Cowok. Oke, ya. Yang pertemuan kedua yang dia presentasi itu dia. Oke. Oke, untuk pengertian sirosis hepatis menurut Mansjor dari penyakit yang ditandai dengan polimerasi sel-sel hati. Next. Oke, kemudian hati merupakan organ terbesar dan letaknya di kuadran kanan atas abdomen, di bawah diafragma dan terlindungi oleh tulang rusuk. Jadi hati terbagi menjadi 4 lobus dan menikat yang membentang ke dalam lobus itu sendiri dengan lobusus. Oke, ini adalah gambar anatomi hati manusia. Bisa dilihat, teman-teman. Oke, kemudian ada etiologi dari sirosis hepatis. Di sini menurut FKUI tahun 2001, penyebab sirosis hepatis antara lain yang pertama ada malnutrisi, kemudian alkoholisme, kemudian virus hepatis, kemudian kegagalan jantung yang menyebabkan bendungan vena hepatisa, kemudian penyakit Wilson atau penumpukan tembaga yang berlebihan bawaan, dan hemokromatosis atau kelebihan zat besi, dan yang terakhir ada zat toksik. Nah, di sini ada 3 tipe sirosis atau pembentukan parut dalam hati. Yang pertama ada sirosis Leydig atau alkoholik nutrisional. Ini di mana jaringan parut secara khas mengelilingi daerah portal. Ini sering disebabkan oleh alkohol kronis. Kemudian yang kedua ada sirosis pasca nekrotik. Ini di mana terdapat pita jaringan parut yang letaknya sebagai akibat lanjut dari hepatitis virus akut yang terjadi di sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada sirosis biliar. Ini di mana pembentukan jaringan parut terjadi dalam hati di sekitar saluran empedu. Oke, pada gambar ini
Ini ada contoh hati yang sehat dan juga hati yang sirosis. Untuk hati yang sirosis ini adalah yang sudah terkontaminasi dengan rokok dan juga alkohol dan sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada patofisiologi. Di sini sirosis terjadi dengan frekuensi paling tinggi pada premium minuman keras, meskipun defisiensi gizi dengan penurunan asupan protein turut menimbulkan kerusakan hati pada sirosis. Namun, asupan alkohol yang berlebihan merupakan faktor penyebab yang utama pada perlemakan hati dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Namun demikian, sirosis juga pernah terjadi pada individu yang tidak memiliki kebiasaan minum minuman keras dan pada individu yang dietnya normal, tapi dengan konsumsi alkohol yang tinggi, menurut Smeltzer dan Baer tahun 2001. Untuk faktor lainnya dapat memainkan peranan, termasuk pajanan dengan zat kimia tertentu, yaitu karbon tetraklorida, naftalen terklorinasi, asen atau fosfor, atau infeksi skistosomiasis yang menular. Jumlah laki-laki penderita sirosis adalah 2 kali lebih banyak daripada wanita. Dan mayoritas pasien sirosis berusia 40-60 tahun, menurut Smeltzer dan Baer tahun 2001. Oke, sirosis alkoholik atau secara historis disebut sirosis Laennec ditandai oleh pembentukan jaringan parut yang difus, kehilangan sel-sel hati yang uniform, dan sedikit nodul regeneratif, sehingga kadang-kadang disebut dengan sirosis mikronodular. Sirosis mikronodular ini dapat pula diakibatkan oleh cedera hati lainnya. 3 lesi utama akibat induksi alkohol adalah perlemakan hati alkohol, hepatitis alkoholik, dan sirosis alkoholik, menurut Tarigan tahun 2001. Untuk manifestasi klinis dari sirosis hepatis, menurut Smeltzer dan Baer tahun 2001, manifestasi klinis dari sirosis hepatis antara lain, yang pertama pembesaran hati pada awal perjalanan sirosis hati cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak. Yang kedua, obstruksi portal dan asites manifestasi lanjut, sebagian disebabkan oleh kegagalan fungsi hati yang kronis, dan sebagian lagi oleh obstruksi sirkulasi portal. Kemudian varises gastrointestinal, obstruksi aliran darah lewat hati, edema, defisiensi vitamin dan anemia, dan juga kemunduran mental. Untuk penata laksanaannya, di sini menurut Tarigan tahun 2001, yang pertama, pasien dalam keadaan kompensasi hati yang baik cukup dilakukan kontrol yang teratur, istirahat yang cukup, susunan diet tinggi kalori, tinggi protein, dan lemak secukupnya. Kemudian yang kedua, pasien sirosis dengan penyebab yang diketahui seperti yang pertama, alkohol dan obat-obatan dianjurkan menghentikan penggunaannya. Kemudian yang kedua, hemokromatis dihentikan pemakaian preparat yang mengandung besi atau terapi kelasi, yaitu desferrioxamin. Dan yang ketiga, pada hepatitis kronik autoimun diberikan kortikosteroid. Yang ketiga, terapi terhadap komplikasi yang timbul. Di sini yang pertama ada asitespira baring dan diawali diet rendah garam. Kemudian yang kedua, perdarahan varises esofagus. Oke, ini ada quotes dari Steve Jobs, yaitu saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa betapa berharganya kesehatan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Saya mau izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Devsika Gurusti Agusti. Di sini saya akan bertanya. Di situ kan tadi ada penjelasan bahwa asupan alkohol yang berlebihan merupakan faktor penyebab yang utama pada perlemakan hati dan konsekuensinya yang ditimbulkannya. Pertanyaan saya, dapatkah sirosis hati terjadi pada suatu waktu saat minum alkohol jumlah banyak? Terima kasih. Maaf, bisa diulangi, Mas? Pelan-pelan. Dapatkah sirosis hati Ya. terjadi pada satu waktu saat minum alkohol dengan jumlah banyak? Maksudnya gimana nih? Maksudnya lagi minum alkohol terus tiba-tiba kena sirosis hati begitu? Iya, itu pada satu waktu begitu, saat minum itu. Oh iya. Oh iya. Saya ingin bertanya, Iya, Mbak Intan, silakan. apakah sirosis hati ini dapat menular? Merupakan penyakit yang menular? Ya, terima kasih. Yang lain? Terima kasih. Saya Anggita ingin bertanya. Sebentar, Mbak. Iya, Anggita, silakan. Tadi pertanyaannya sama kayak yang Devriaska. Kalau Devriaska itu kan menyangkut dengan alkohol ya. Alkohol itu yang paling keras di sirosis hati. Jadi pertanyaannya itu berapa tahun atau berapa liter asupan alkohol yang diperlukan untuk dapat terpengaruh oleh sirosis hati? Berapa tahun atau berapa liter yang Asupan alkohol yang asupan diperlukan. Asupan alkohol yang diperlukan untuk dapat terpengaruh oleh sirosis hati. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi? Farah izin bertanya. Iya, Farah. Nanti masuk lagi ya. Ini sudah habis waktunya. Sepertinya. Sebentar lagi habis. Ya, 10 menit lagi lumayan. Masih lanjut aja dulu. Iya. Ya, Farah, silakan. Jadi, jika seseorang yang berada di lingkungan kerja seperti kayak industri atau pabrik-pabrik itu, maka apakah bisa terkena sirosis hati dan tanda atau gejala awalnya tuh seperti apa gitu? Kalau orang terkena sirosis hati. Karena dia ini di lingkungan kerja kan takutnya banyak zat-zat radioaktif yang menyerang. Oh, jadi dari radiasi ya, radiasi pekerjaan gitu maksudnya bisa menyebabkan sirosis hati apa tidak? Iya, atau enggak dihirup gitu. Oh, iya. Ya, Selanjutnya ada lagi? Saya izin bertanya. Iya, Adit, silakan. Oke. Saya di baru dari kelompok 1 izin bertanya. Bentar ya. Nah, sirosis kan adalah kondisi rusaknya organ hati itu. Maaf Mas, instruksi suara. Kak, tolong dong pintu, Kak. Kak, Apakah bisa didengar suaranya? Ya. Baik. Nah, kan sirosis itu adalah rusaknya organ hati. Terbentuknya jaringan parut ya. Nah, bagaimana sih kayak diagnosis apa ya, pengobatannya seperti apa gitu untuk sirosis sendiri? Terima kasih Mbak. Saya saat Ya, ini terima kasih. Ya. Ada lagi? Sepertinya sudah ya. Oh, iya. Untuk membatasi waktu. Terima kasih kepada Mbak Eli atas penyampaian materinya. Saya lanjutkan untuk kelompok selanjutnya.
kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa ya? Aku Intan. Apa ya? Tipoid ya? Ya. Nanti lagi bakal kita ya. Saya screen-nya sudah kelihatan ya? Belum. Sudah? Intan, Azhar yang mau presentasi. Ya, terserah. Siapapun yang presentasi silahkan. Ya, Baik, Mbak Azhar. Apakah sudah terlihat screen dari saya? ya sudah. Oke. Untuk Mbak Azhar dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringan tidak stabil. Ya, tidak apa-apa. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang tipoid dan kelompok saya terdiri dari saya sendiri Azhar Nur Fadilah, kemudian ada Devriska dan ada Indi. Ya, langsung saja. Ini hadir semua nggak ya? Azhar? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, ya. Hadir, Bu. Ya. Tipoid, pengertian. Tipoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan infeksi Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terkena infeksi kuman Salmonella. Demam tipoid adalah penyakit yang menular dengan jalur fekal atau oral, yaitu anus ataupun mulut. Bakteri ini bisa menyebar melalui makanan, air, atau ditularkan melalui feses dari orang yang terinfeksi. Lanjut. Etiologi. Etiologi penyebab demam tipoid adalah infeksi organisme Salmonella Enterica serovar typhi yang umum dikenal sebagai Salmonella typhi melalui jalur fekal ataupun oral dari konsumsi atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini hanya menyebar dari manusia ke manusia karena hanya manusia yang mampu menjadi inang bakteri tersebut. Sanitasi akses air bersih serta pola hidup yang tidak sehat seperti kurangnya menjaga kebersihan tangan merupakan faktor resiko penting terjadinya penularan. Klasifikasi. Menurut WHO tahun 2003 ada 3 macam klasifikasi demam tipoid dengan gejala klinis, yaitu demam tifoid akut non-komplikasi, yang kedua demam tifoid dengan komplikasi, yang ketiga keadaan karier. Lanjut. Nah, adapun tanda dan gejala tipoid yaitu demam tinggi, sakit kepala, kemudian lemas, yang keempat adalah batuk yang kering, yang kelima sakit perut, yang keenam adalah diare, kemudian yang terakhir adalah ruam di kulit. Adapun patofisiologi tipoid yaitu demam tifoid tergantung pada beberapa faktor antara lain virulensi imunitas inang dan load bakteri. Virulensi bakteri Salmonella typhi sebagai penyebab demam tifoid disebabkan karena bakteri Salmonella typhi dapat memproduksi toksin tifoid, antigen P, kapsul polisakarida, antigen liposakarida O, dan antigen flagellar H yang masing-masing memegang peran penting dalam proses infeksi inangnya, yaitu manusia.
Adapun pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah, yang kedua leukopenia, yang ketiga adalah tes Widal, pemeriksaan bakteriologi dari tinja air seni, cairan empedu, yang kelima pemeriksaan serologis. Penata laksanaan utama demam tifoid adalah terapi dengan antibiotika sesuai dengan profil sensitivitas bakteri untuk tiap-tiap daerah endemik. Kasus ringan dapat dilakukan rawat jalan di rumah dengan pemberian antibiotik oral dan antipiretik. Pasien dengan tanda komplikasi dan gejala klinis signifikan seperti vomitus dengan tanda dehidrasi, diare berat, disentri, dan tanda kegawatan abdomen harus dirawat inap. Adapun cara pencegahan demam tifoid yaitu yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua menjaga kebersihan makanan ataupun minuman, yang ketiga hygiene perorangan yaitu mencuci tangan, buang air besar, dan lain-lain. Yang keempat, sanitasi lingkungan seperti selokan dan sampah. Yang kelima, membasmi lalat. Yang keenam, mengobati orang yang terkena karir, yaitu orang yang memiliki atau terinfeksi virus namun tidak bergejala. Yang ketujuh, yaitu dengan vaksinasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Adapun yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Anggita izin bertanya, boleh nggak? Silakan Mbak Anggita. Pertanyaannya cuma ini, kalau misalkan kenapa sih tifoid itu kan penyakit tipes? Kalau kita lagi sakit tipes gitu, kenapa sakit tipes tuh lama gitu nggak sembuh-sembuh?